Anda mengatakan kalau Allah memantulkan cahaya dan dia tercipta dari cahaya. Saya tidak begitu paham mengenai hal itu. Baiklah kalau begitu, saya rasa saudara yang bertanya, ia tidak mengerti akan penjelasan saya pada argumen bantahan kepada Dr. William Campbell mengenai nur dan Allah. Al-Quran menyebutkan dalam surat An-Nur 24 ayat 34 bahwa Allah, Nurus samawati wal ard, adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Ia adalah cahaya. Arti cahaya dalam Al-Quran adalah cahaya pantulan atau cahaya pinjaman. Sehingga ia bertanya apakah Allah sekalipun harus meminjam cahaya. Bila Anda membaca ayat tersebut menyebutkan bahwa hal itu merupakan perumpamaan sebuah relung. Di dalam relung ada lampu. Lampu memiliki cahaya sendiri. Hal tersebut berarti Allah memiliki cahayanya sendiri, seperti cahayanya sendiri yang juga dipantulkan. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dipantulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, seperti lampu halogen yang Anda lihat di sini. Lampu itu punya tabung. Lampu yang Anda maksud seperti siraj atau wahaj atau dia. Dan reflektornya sebagai munir atau nur, cahaya pinjaman atau pantulan cahaya. Tapi secara alamiah cahaya tersebut sebenarnya tidak mengacu pada cahaya yang secara fisikal yang Anda bicarakan. Itu adalah cahaya spiritual Allah. Namun seperti jawaban yang telah saya berikan pada Dr. William, karena waktu saya 5 menit saya akan gunakan. Dr. William telah memberikan jawaban mengenai Nuh alaihissalam. Saya adalah orang yang menggunakan pendekatan persetujuan dengan Injil dan pendekatan konflik Al-Quran. Karena kedua cara tersebut, alhamdulillah Al-Quran lolos dari tes itu. Bahkan bila saya sependapat dengan Dr. William, saya sependapat dengannya. Hal tersebut benar, banjir tersebut 15 kaki di atas gunung tertinggi. Hal ini disebutkan dalam Kejadian bab 7 ayat 19 dan 20 bahwa seluruh dunia tertutup air. Lebih lanjut lagi, bukti arkeologi menunjukkan pada kita, zamannya Nuh bila Anda menghitung dengan genealogi terjadi pada abad 21 hingga 22 sebelum Masehi. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa dinasti ketiga Babylon dan dinasti ke-11 Mesir terjadi pada abad ke-21 dan 22 sebelum Masehi. Dan buktinya masih ada. Karena itu bukti arkeologi menunjukkan pada kita bahwa tidak mungkin bumi itu terbentuk. Daratan dan lautan terbentuk pada abad 21 dan 22 sebelum Masehi. Bagaimana dengan Quran? Pada Al-Quran, di poin pertama tidak menyebutkan tanggalnya. Apakah abad 21 sebelum Masehi atau 50 sebelum Masehi? Tidak ada tanggalnya. Poin kedua, tidak ada dimanapun dalam Quran menyebutkan seluruh dunia tertutup air. Al-Quran membahas tentang Nuh dan kaumnya dan orang-orangnya. Sekelompok kecil orang atau mungkin sekelompok besar orang. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan para ahli arkeologi mengatakan bahwa kami tidak mempunyai alasan. Adalah mungkin bahwa bagian dunia tertutup air. Tapi hal tersebut tidak mungkin. Jadi alhamdulillah, Al-Quran cocok dengan penemuan-penemuan arkeologi terakhir. Tapi Injil tidak. Selanjutnya, bila Anda membaca Kejadian bab nomor 6, ayat 15 dan 16, ayat tersebut membahas mengenai Tuhan yang Maha Kuasa, memberitahu Nuh untuk membuat sebuah bahtera dengan ukuran panjang 300 kubik, lebar 50 kubik, dan tinggi 30 kubik. Kubik sama dengan 1,5 kaki. Dr. William Campbell membuat kesalahan dengan itu. Sebab versi internasional baru menyebutkan panjang 450 kaki, lebar 75 kaki, dan tinggi kira-kira 45 kaki. Tinggi bahtera tersebut 30 kubik. Bila Anda mengukurnya, bahtera itu memiliki volume kurang lebih 150.000 kaki kubik dan luas areanya 33.750 kaki. Injil menyebutkan bahtera tersebut memiliki 3 lantai. Lantai dasar, ruang penyimpanan 1 dan 2. Lalu kalikan 3, hasilnya adalah 101.250 kaki persegi. Itu luas areanya. Bayangkan, tiap pasang dari semua spesies di dunia ditampung di area seluas 101.250 kaki persegi. Bayangkan, apakah hal itu mungkin? Jutaan spesies yang ada di dunia. Bila saya katakan di dalam sini, ada 1 juta orang yang datang, Anda akan percaya? Saya ingat, saya rasa tahun lalu saya berceramah di Kerala. Di sana terdapat 1 juta orang. Itu adalah seminar terbesar yang pernah saya hadiri. 1 juta orang. Saya tidak dapat melihat bagian belakangnya. Bukan auditorium, tapi merupakan sebuah pantai yang besar dan saya tidak melihat seorang pun. Hanya beberapa orang yang ada di depan. Itu adalah semuanya. Bandingkan dengan 1 juta orang. Bila Anda melihat rekaman, Anda bisa menyadari 1 juta orang. Agak mirip dengan Arafat. Anda bisa lihat 2,5 juta di Arafat. Dalam area yang luasnya 101.250 kaki persegi atau 150 kaki kubik. Hal itu tidak mungkin, saudara.
Dan di sana mereka tinggal selama 40 hari, makan dan buang air. Bila dikatakan 1 juta orang di tempat ini, apakah Anda akan percaya? Jadi secara ilmiah ada beberapa hal di mana terdapat kesalahan-kesalahan ilmiah yang jelas dalam Injil. Bisakah kita